Terima kasih teman-teman telah mampir di channel Mendongeng 31 ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat ya, dan jangan lupa bahagia ya. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai saja ceritanya. Jadi begini ceritanya. Setelah pohon mangrove itu muncul secara ajaib yang membuat para penikmat games virtual Tower of Trial itu terkaget-kaget bahwa keadaan saat ini itu sama seperti di dalam games. Belum kekagetan itu menghilang, muncul kembali buah-buah bulat berwarna merah, yang dimana buah itu memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan, kesehatan, keterampilan dan sihir. Mereka pun segera berbondong-bondong untuk saling berebut memperebutkan buah skill itu. Baik itu pria maupun wanita, mereka tidak lagi memiliki rasa bersalah untuk saling menyakiti hanya demi memiliki buah merah tersebut. Mereka saling dorong, saling injak, saling jambak. Itu semua mereka lakukan hanya untuk bertahan hidup dan untuk mengalahkan Tower of Trial tersebut. Pohon mangrove pun dikerumuni layaknya gula yang dihampiri semut, dan di antara manusia-manusia tersebut belum terlihat pergerakan dari Kang Jin Hyuk. Akhirnya pun buah-buahan tersebut dapat terpetik oleh beberapa orang. Mereka pun sangat bahagia sekali dan tanpa berpikir panjang lagi mereka langsung saja memakan buah tersebut, dan ternyata benar setelah memakan buah tersebut beberapa orang tersebut dapat meningkatkan kemampuannya. Ada yang meningkat 3 poin dalam kecepatan, ada juga yang mendapatkan 3 poin untuk kekuatannya, serta masih ada beberapa lagi yang kemampuannya menjadi meningkat setelah buah itu didapati oleh orang-orang yang beruntung. Dan bagaimana dengan Kang Jin Hyuk yang menjadi MC kita? Dia tidak mendapatkan buah tersebut. Dengan tenang Kang Jin Hyuk hanya memperhatikan kelakuan-kelakuan dari orang-orang yang berebut buah itu, karena mereka hanyalah gamer pemula yang mereka tidaklah banyak mengetahui tentang buah merah yang dihasilkan oleh pohon mangrove tersebut. Mereka hanya mengandalkan penglihatannya saja secara sederhana, dan ternyata masih ada lagi rahasia dari pohon mangrove ini. Dan apa yang diperkirakan oleh Kang Jin Hyuk pun terjadi lagi. Setelah keempat buah itu habis dimakan oleh para manusia, seketika itu juga si pohon mangrove itu pun mulai bergerak seperti melawan balik kepada manusia yang berada di sekitarnya. Karena itu juga banyak para manusia yang berjatuhan dari atas pohon mangrove tersebut, serta ada beberapa yang mulai gugur akibat terjatuh dan banyak juga yang terluka. Kang Jin Hyuk pun hanya menatapi korban-korban yang mulai berjatuhan akibat apa yang mereka lakukan terhadap pohon mangrove itu. Seraya ia bergumam dalam hatinya, dasar kalian orang-orang seperti itu yang tidak akan merasakan apa yang aku rasakan. Mereka tidak hidup dengan mencurahkan segalanya untuk game ini seperti aku, menikmati proses yang lebih sadis dan berbahaya. Tak berselang lama setelah pohon mangrove itu mulai bergerak dan menjatuhkan banyak korban dari pihak manusia, kini pohon mangrove itu memulai lagi dengan kibasan ranting dan akarnya yang besar dan kuat itu. Benturan antara akar pohon mangrove dan lantai underground mall itu pun tidak dapat terelakkan dengan kekuatannya. Akar dari pohon mangrove itu pun dapat menghancurkannya dengan mudah. Ketika itu juga orang-orang yang berada di sekitar pohon itu pun menjadi panik seraya terdengar beberapa orang mulai menyadari apa yang sedang terjadi. Ada apa dengan ini semua? Aku seharusnya menyadarinya sedari tadi. Itu akan berbahaya jika buahnya dikonsumsi semuanya. Ini sudah lama sekali aku tidak memainkan games ini, hingga aku sudah lupa dengan apa yang akan terjadi. Mereka pun mulai berlarian, tidak tentu arah yang ada di pikiran mereka hanyalah untuk menjauh dari kemarahan pohon mangrove tersebut, dan tidak mau menjadi korbannya. Banyak di antara mereka yang menjadi korbannya berkali-kali dalam games Tower of Trial di dunia maya. Mereka pun segera menjauh dari pohon mangrove tersebut. Sementara itu, Kang Jin Hyuk pun mulai mengingat dan mengatur strategi apa yang harus ia lakukan untuk mengalahkan pohon mangrove yang sedang mengamuk ini. Ia pun hanya terdiam sementara orang-orang itu berlarian yang hanya melewatinya saja. Tanpa diduga-duga Lee Jong-soo pun masih di sana mendampingi MC kita Kang Jin Hyuk. Walaupun ada rasa takut dalam diri Lee Jong-soo, namun ia masih tetap bertahan di tengah-tengah serangan dari pohon mangrove tersebut. Dengan sedikit meledek Kang Jin Hyuk pun berkata, "Hai Lee Jong-soo, apa kau merasa takut? Apa kau akan menyerah saat ini? Segera larilah, selamatkan dirimu," ujar Kang Jin Hyuk meledeknya. Dengan sangat kesal dengan ledekan dari Kang Jin Hyuk, Lee Jong-soo menjawab ledekan tersebut dengan suara keras. Ia pun berkata, "Jelas saja ini menakutkan. Apa kau sudah bosan hidup? Aku tidak ingin mati di tempat ini karena pohon mangrove sialan itu," ujarnya dengan ada suara yang mulai bergetar melihat keganasan pohon mangrove yang tidak kenal siapa yang memakan buahnya. Ia menyerang dengan membabi buta tanpa ada target yang jelas. Dengan santainya Kang Jin Hyuk pun memberitahukan Lee Jong-soo, "Jika kau takut maka larilah bersama yang lain."
Tapi itu adalah tindakan yang memalukan dan hadiah yang sebenarnya dari event ini adalah untuk player yang dapat memakan seluruh buah yang terdapat pada pohon mangrove tersebut, ujar Kang Jin Hyuk dengan menatap penuh dengan rencana kepada saingannya Lee Jong-soo. Dengan tatapan yang seakan-akan tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Kang Jin Hyuk, ia pun mulai bertanya, kamu pasti berbohong kan Kang Jin Hyuk? Buah itu sudah habis dimakan oleh orang-orang tadi dan apakah yang kau tunggu lagi? Pasti kau berbohong, ujarnya dengan ketidakpercayaannya terhadap Kang Jin Hyuk. Dengan santai sambil Kang Jin Hyuk menatapnya, ia pun mulai menjawabnya, kau ini sungguh orang yang tidak tahu diri, jika aku berbohong untuk apa aku masih tetap berada di sini, ujar Kang Jin Hyuk. Lee Jong-soo pun seketika terdiam memikirkan apa yang dikatakan oleh Kang Jin Hyuk seraya ia bergumam dalam hatinya. Sungguh pengamatan yang jeli, pantas saja ia tidak mengejar buah merah itu yang sedari tadi menjadi pertanyaanku, jadi itulah penyebabnya. Dengan niat liciknya Lee Jong-soo pun tersenyum sinis untuk mengambil kesempatan dari Kang Jin Hyuk. Aku tidak tahu secara detailnya, tapi sepertinya ini menarik dan akan menjadi kesempatan yang bagus jika aku dapat memanfaatkannya. Dengan memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri, Lee Jong-soo pun bertanya kepada Kang Jin Hyuk, jika semua perkataanmu itu memang benar, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ujar Lee Jong-soo menatap cemas. Dengan sangat meyakinkan Kang Jin Hyuk pun memberitahu apa yang ia rencanakan. Kita harus terus maju untuk mengalahkan pohon itu. Kita akan menyerang pohon itu secara bersamaan. Jika kita bergerak secara terpisah, kita cuma akan menjadi target yang sangat mudah untuknya. Dan kita harus menyerangnya melalui sisi yang berlawanan. Dengan jarinya yang menunjukkan tempat mereka akan menyerang pohon itu bersama-sama. Walaupun masih di luar jangkauan serangan pohon mangrove tersebut, mereka berdua kini harus lebih berhati-hati karena mereka akan memulai serangannya. Lee Jong-soo pun bertanya, apakah kau sungguh-sungguh ingin mengalihkan perhatian pohon itu? Dengan tegas Kang Jin Hyuk pun menjawab, apa yang kau pikirkan? Tentu saja aku yang akan mengalihkan perhatiannya, jawab Kang Jin Hyuk. Mereka berdua pun mulai mengambil ancang-ancang penyerangan seraya Kang Jin Hyuk pun mengingatkan sekali lagi, ingatlah, kau Lee Jong-soo, jika ada dari kita berdua menyerangnya secara ragu-ragu maka kita akan mati. Lee Jong-soo pun menganggukkan kepalanya mengerti dengan semua arahan dari Kang Jin Hyuk seraya berujar, kamu tidak perlu mengkhawatirkan itu semua, aku juga sudah banyak memainkan game ini juga. Kini mereka pun mulai bergerak untuk menyerang pohon mangrove itu. Kang Jin Hyuk pun melesat dengan cepat siap menerjang dengan strateginya tadi dan sementara itu Lee Jong-soo pun mengikuti pergerakan dari Kang Jin Hyuk di belakangnya, merasakan adanya pergerakan dari manusia. Pohon mangrove itu pun tidak tinggal diam. Ia pun mulai menyerang kedua manusia tersebut dengan kibasan dari akar-akarnya yang terus menjalar menyerang Kang Jin Hyuk seperti pecut. Namun dengan memiliki dasar bela diri yang baik, ia pun dapat menghindarinya dengan mudah. Dengan terus maju dan menghindari sapuan-sapuan dari akar pohon mangrove tersebut, Kang Jin Hyuk pun terbesit pemikiran terhadap Lee Jong-soo. Ia pun meliriknya untuk melihat kondisinya dan ternyata Lee Jong-soo itu terhenti dari pergerakan menyerangnya seraya berujar, Kang Jin Hyuk, kau itu orang yang bodoh atau apa? Siapa juga yang mempercayai kata-katamu? Majulah kau seorang diri dan kamu akan menjadi umpannya. Dengan liciknya Lee Jong-soo kini menjerumuskan Kang Jin Hyuk seorang diri untuk menyerang pohon itu. Namun bukannya terlihat panik karena rencananya berantakan akibat Lee Jong-soo tidak ikut menyerang. Kang Jin Hyuk pun tersenyum senang, ia pun bergumam dalam hatinya. Kini aku sudah lega, kau masih belum berubah di detik-detik akhir ajalmu. Dengan pengamatannya yang sangat jeli dan pengalaman bermain game Tower of Trial di atas rata-rata player pada umumnya, Kang Jin pun dapat menghindari serangan dari pohon mangrove tersebut. Walaupun jaket yang ia gunakan sudah mulai ada yang terkoyak akibat sabetan dari akar-akar pohon, namun ia tetap selamat. Kang Jin Hyuk pun terus merangsek semakin mendekati pohon mangrove itu seraya memberitahu Lee Jong-soo, syukurlah kau tidak ikut denganku menyerang, jika kau mati aku tidak merasa bersalah. Dan ada yang kau tidak ketahui dari game ini, orang yang akan menjadi umpan sebenarnya adalah seseorang yang tempatnya berdiri paling jauh, ujar Kang Jin Hyuk. Dan tanpa persiapan apapun Lee Jong-soo pun terkaget-kaget melihat akar-akar pohon mangrove yang begitu cepat pun menuju ke arahnya. Tanpa sempat ia bergerak, akar itu pun kini mengikat kakinya dan menjalar ke tubuhnya memilit bagaikan seekor ular. Dengan rasa putus asa karena tidak dapat berbuat apa-apa, ia pun berteriak kepada Kang Jin Hyuk, hai Kang Jin Hyuk, tolong aku, cepat tolong aku. Dengan senyum bahagianya seolah-olah telah melampiaskan dendam para streamer yang pernah Lee Jong-soo perbudak. Ia pun berujar, ada apa dengan MU? Meminta tolong dari orang bodoh seperti aku, dan kenapa aku harus menolongmu? Jika kau punya masalah denganku, pergi sana ke pengadilan dengan bawa serta pengacaramu yang hebat itu. Dengan terus berlari menuju pusat dari pohon mangrove tersebut, dan meninggalkan Lee Jong-soo yang sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi. Air mata Lee Jong-soo pun mengucur deras dari matanya dengan kata-kata terakhirnya yang terlontar, aku tidak mau mati.
Sedetik kemudian akar-akar pohon itu pun meremukkan tubuh dari Lee Jong-soo tersebut. Dengan pengalaman dan jam terbang yang sudah tinggi, Kang Jin Hyuk pun dapat dengan mudah membaca serangan yang dilancarkan oleh pohon mangrove tersebut. Serangan demi serangan dilancarkan oleh pohon tersebut, hingga ada beberapa serangan dari akar pohon mangrove tersebut melukai tubuhnya sendiri. Dengan lubang yang cukup besar dan dari dalam lubang yang diciptakan oleh akarnya sendiri, terlihatlah sesuatu menyerupai sebuah jantung berwarna merah muda dan itu adalah inti dari pohon mangrove. Dengan tatapannya yang sangat dalam, Kang Jin Hyuk pun bergumam, "Akhirnya kau terlihat juga? Ini sama persis seperti apa yang aku alami di dalam game Tower of Trials." Dan setelah melihat inti dari pohon mangrove, Kang Jin Hyuk pun berniat untuk mengambilnya. Ia pun mengambil patahan dari pohon mangrove tersebut yang dapat ia gunakan untuk bertahan dari serangan sang pohon. Seraya Kang Jin Hyuk pun berujar, "Ayolah, janganlah saling menyusahkan begitu. Kenapa kau tidak menyerahkan buah itu saja kepadaku? Semua akan berakhir dengan mudah, bukan?" Ujarnya pada sang pohon. Tanpa satu kata pun terlontar dari sang pohon, namun akar-akarnya bersiap menyerang Kang Jin Hyuk. Pohon itu pun mengeluarkan skill tanaman merambatnya yang berjalar menuju ke arah Kang Jin Hyuk. Dengan keterampilan bela diri yang ia miliki, Kang Jin Hyuk pun memanfaatkan potongan akar yang ia ambil tadi sebagai alat untuk menghalaunya. Karena begitu banyak akar yang menyerangnya, Kang Jin Hyuk pun mulai mendapatkan beberapa sayatan di mukanya. Dengan serangannya yang semakin cepat dan menggila, pohon mangrove itu pun mengeluarkan seluruh akarnya mencoba untuk menangkap Kang Jin Hyuk. Dengan senyuman mengejeknya, Kang Jin Hyuk pun berkata, "Ini adalah sesuatu yang telah berulang kali kuulang sebelumnya, jadi tidak perlu lagi takut padanya. Dan tidak ada alasan untuk takut padanya," ujar Kang Jin Hyuk yang terus ditekan oleh sang pohon itu. Walaupun Kang Jin Hyuk bergerak begitu lincah, namun akar yang begitu banyak, akankah ia mampu bertahan di dalamnya dan dapatkan mengambil inti dari pohon mangrove tersebut? Kita akan dapat jawabannya di episode berikutnya ya teman-teman. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya dalam sistem ini? Terima kasih teman-teman telah menikmati channel ini dan tidak segan-segan untuk selalu mengingatkan untuk memencet tombol subscribe-nya, tombol like-nya, dan aktifkan juga lonceng untuk tidak terlewatkan episode baru dari Mendongeng 31. Terima kasih.